guys, perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Elvira Fabiani dengan NIM 64231317. Perkenalkan, dengan saya Dinda Khairunisa dengan NIM 64232198. Nama saya Dina Novita Aulia berNIM 64232068. Nama saya Ening Larasati berNIM 64231960. Sebelum saya menjelaskan rencana kelompok kami, saya akan menjelaskan apa itu pengertian perencanaan dan pengelolaan keuangan dan jenis-jenis pasar modal. Perencanaan dan pengelolaan keuangan, seni pengelolaan dan perencanaan keuangan yang dilakukan oleh individu untuk mencapai tujuan keuangan. Dan pasar modal itu kita memiliki ada 3 jenis, yaitu ada saham, obligasi, dan reksadana. Saham itu adalah karena bisa punya keuntungan lebih besar karena di saham belinya perusahaan yang dipakai oleh produk kita sendiri. Contohnya itu BCA. Dan yang kedua itu reksadana. Reksadana karena minim resiko. Pasar uang selalu naik, gak pernah turun walaupun untungnya kecil. Dan ketiga itu ada obligasi. Saya membantu usaha yang membantu negara karena obligasi mempunyai keuntungan yang ditetapkan oleh pemerintah dan yang minim sangat resikonya. Sebelumnya kita akan merencanakan rencana investasi pada saham BCA di 5 tahun ke depan. Sebelum dilanjutkan untuk tentang perencanaan 5 tahun ke depan, di sini saya ingin menjelaskan tentang company profile PT BCA. PT Bank Sentral Asia Tbk adalah bank swasta terbesar di Indonesia, didirikan pada 21 Februari 1957 dengan kantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini mengoperasikan bank dengan nama Bank BCA. Selain perbankan konvensional, perusahaan juga menawarkan layanan perbankan syariah. PT Bank BCA Syariah memiliki total aset sebesar 1.408 triliun dan laba bersih 48,6 triliun pada 2023. BCA berfokus pada layanan perbankan digital dan inovasi produk. BCA juga dikenal sebagai pelopor dalam perbankan elektronik, menawarkan berbagai layanan seperti kartu kredit dan aplikasi mobile banking. Dengan kapitalisasi pasar mencapai 998 triliun, BCA merupakan salah satu emiten terkemuka di Bursa Efek Indonesia. Analisis fundamental dan teknikal. 1. Analisis fundamental adalah metode evaluasi saham dengan mempelajari faktor-faktor dasar perusahaan seperti laporan keuangan, kondisi industri, manajemen, dan faktor ekonomi makro untuk menentukan nilai intrinsik perusahaan. 2. Analisis teknikal adalah metode analisis yang berfokus pada pergerakan harga historis dan volume perdagangan untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan menggunakan grafik dan indikator-indikator statistik tanpa mempertimbangkan kondisi fundamental perusahaan. Oke, selanjutnya di sini ada analisis fundamental, yaitu ROE dan ROI menunjukkan tren peningkatan konsisten. ROE dari 17,54% ke 20,99%. ROI dari 17,43% ke 20,9%. EPS terus meningkat dari 220 ke 394.000, menandakan kemampuan menghasilkan laba semakin baik. P atau E rasio menurun dari 28,85 kali ke 20,6 kali, menunjukkan valuasi saham yang lebih masuk akal. PBF relatif stabil di kisaran 4,4 per 4,8 kali, mencerminkan kepercayaan pasar tetap tinggi. NPL net stabil di level 0,6%, jauh di bawah batas aman 5%. DER relatif stabil di kisaran 480%, menunjukkan struktur modal yang terkendali. Lalu di sini ada tabel per rasio dari 2019 sampai 2023. P atau E rasio di 2019 terdapat angka 28,85, di 2020 meningkat menjadi 30,76, lalu di 2021 menurun kembali menjadi 28,64, lalu di 2022 menjadi 25,9, lalu di 2023 20,6. Lalu selanjutnya bisa dilihat kembali sendiri pada tabel di atas. Oke, baik, saya lanjut. Di sini ada tren pertumbuhan rasio.
Grafik menunjukkan valuasi perusahaan P atau E dan P atau CV rasio yang semakin menarik karena trennya menurun sejak 2020. Sementara ROIC menunjukkan peningkatan tajam dari 2020 ke 2023, mencapai 32%, yang mengindikasikan perusahaan semakin efisien dalam menggunakan modalnya untuk menghasilkan keuntungan. Di sini ada tertera juga tabelnya, bisa dilihat kembali. Di 2017 itu terdapat 19,5%, lalu di 2018 menurun menjadi 18,0%, lalu turun kembali di 2019 menjadi 17,0%. Di 2020 ada turun drastis sekali, terdapat di angka 15,0%. Lalu selanjutnya di 2021 mulai meningkat, di 2022 dan di 2023. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini ada analisis teknikal. Berdasarkan chart di samping, saham BBCA mengalami fase uptrend atau bullish trend selama 5 tahun terakhir. Titik resisten berada di harga 11,250, sedangkan titik supportnya berada di harga 7,025. Di sini ada grafiknya. Di tahun 2019 kita mengalami kenaikan hingga 2020, dan setelah 2020 mengalami kenaikan, kita ada pertengahan bulan kita ada mengalami penurunan hingga 2021, dan di 2022 sampai 2024 itu kita mengalami kenaikan yang sangat drastis hingga 10,075%. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis teknikal. Berdasarkan indikator Moving Average atau MA100, BBCA mengalami fase uptrend jangka panjang. Berdasarkan indikator RSI, harga saham BBCA cenderung stabil dan saat ini garis RSI menembus RSI 40 yang menunjukkan sedikit penurunan harga saham. Di sini teman-teman bisa lihat diagramnya. Di sini tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup besar, dan dari 2019 ke 2020 juga mengalami kenaikan, tetapi juga mengalami penurunan yang cukup drastis panjangnya. Dan dari 2020 sampai 2021 meningkat, tetapi tidak semeningkat 2019, teman-teman. Di sini 2021 sampai 2022 juga ada mengalami penurunan, tetapi juga mereka mengalami peningkatan yang cukup meningkat seperti dari 2019 sampai 2020. Dari 2022 juga mengalami peningkatan, 2023 sampai 2024 mereka mulai konsisten sampai akhirnya menembus di angka 60,71. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang risk and return BBCA. Berdasarkan data historis harga saham, dapat dihitung return bulan saham BBCA dengan formula harga akhir dikurangi harga awal, lalu dibagi harga awal, sehingga dapat diketahui expected return BBCA selama 5 tahun memiliki rata-rata 0,94% dengan resiko 5,25%. Berdasarkan data historis tersebut, saham BBCA menunjukkan expected return bulan sebesar 0,94 dengan resiko standar devisi 5,25%. Hal ini mengidentifikasi bahwa BBCA memberikan imbal hasil yang positif dengan potensi return tahun sekitar 11,28%. Di sini teman-teman bisa lihat tabelnya. Di sini ada angka dari 2019 tanggal 1 sampai 2019 tanggal 11, dan juga 2020 sampai juga 2023 di sini datanya, dan memiliki hasil dari devisi 5,25 dengan IR 0,94. Rencana investasi. Setelah melanjutkan analisis, investasi pada saham BBCA memiliki prospek yang bagus untuk investasi jangka panjang. BBCA memiliki fundamental yang bagus dan tren yang baik dalam 5 tahun terakhir. Kami berencana untuk masuk di harga 10.000 dan average down pada harga 8.800. Di sini teman-teman bisa lihat juga grafiknya. Dari 2019 sampai 2021 mengalami kenaikan yang cukup
yang cukup besar dari 2020 sampai 2021 juga mengalami kenaikan, tetapi sempat mengalami penurunan di tengah-tengah tahun mereka. Dari 2021 ke 2022 juga mengalami kenaikan yang cukup drastis dari 2020 sampai 2021. Sedangkan 2022 sampai ke 2023 mengalami kenaikan tanpa adanya penurunan. Dari 2023 sampai 2024 mengalami kenaikan yang cukup panjang sampai menghasilkan hasil 10,075. Sekian perencanaan investasi saham dari kelompok kami dalam 5 tahun ke depan. Terima kasih partisipasinya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.